Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik ya, tidak ada kendala ya selama perjalanan ke sekolah? Ya, bagus. Tidak ada yang sakit? Ya, Alhamdulillah. Berarti Allah masih sayang kepada kita semua, masih memberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini untuk menuntut ilmu. Seperti biasa, sebelum kita awali kegiatan pagi hari ini, kita berdoa dulu. Untuk semuanya, duduk siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya Pak Guru absen dulu ya. Mas Adam Cahaya. Hadir, Pak. Ya. Mbak Nisa. Oke, mantap ya. Berarti semuanya masuk ya, nihil ya. Oke. Alhamdulillah. Mungkin masih ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Berdiri Mas. Minggu kemarin kita membahas tentang macam-macam ahli waris, Pak. Oke, berarti masih ingat ya. Ada yang mengetahui macam-macam ahli waris? Monggo Mas berdiri. Ahli waris yafil furud, ahli waris asabah, dan ahli waris hajib dan mahjub. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan soal pembagian harta waris itu memang kalian harus bisa menguasai 3 macam ahli waris, yaitu ahli waris dzawil furud, ahli waris asobah, dan ahli waris hajib dan mahjub ya. Kalau sudah bisa menguasai itu baru bisa mengerjakan soal perhitungan harta waris. Nah, kali ini kita akan mempelajari itu ya, karena kalian sudah menguasai 3 macam ahli waris minggu kemarin, maka sekarang kita akan fokus kepada langkah-langkah dalam mengerjakan soal penghitungan harta waris. Sebelum pembelajaran, Bapak ingin memberikan beberapa motivasi dulu tentang materi yang akan kalian pelajari hari ini ya. Jadi manfaat yang akan kalian dapat, yang pertama adalah Allah memberi pujian kepada orang yang membagi harta waris sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah, itulah batas-batas hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang agung ya. Jadi ada 2 manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari materi ini, yaitu manfaat dunia dan akhirat. Oke, untuk KD pengetahuan yang akan kalian capai pada pagi hari ini, yang pertama adalah mampu menerangkan langkah-langkah pembagian harta waris. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, yang nanti yang menjadi proyek di pelajaran hari ini, yaitu kalian mampu menyajikan atau membuat bahkan silsilah ahli waris yang nanti kalian tuangkan dalam bentuk PowerPoint dan nanti bisa dipresentasikan. Oke, untuk tujuan pembelajaran, setelah memperhatikan video atau gambar, menelaah, mengevaluasi, dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis syarat harta waris dalam Islam, menguraikan alur pembagian harta waris,
kemudian membuat bahkan silsilah ahli waris dengan benar, ya. Itu nanti tujuan pembelajarannya. Kita masuk ke kegiatan inti. Ini Pak Guru akan menyetelkan video. Nanti silakan difokuskan diri kalian untuk menyimak video tersebut. Nanti akan ada pertanyaan dari Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita sampai sekarang kepada pembahasan Ibnu Ibin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Selama anak itu berasal daripada si mayit, maka itu termasuk ahli waris ketika si mayit meninggal. Yang kedua, bintul ibin. Bintul ibin anak perempuan dari cucu laki-laki, ya. Sedangkan dari cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki saja. Yang ketiga, ibu si mayit. Oke, cukup ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari penayangan video tadi. Ya, silakan berdiri, Mas. Untuk bisa mengetahui posisi ahli waris, maka kita harus fokus kepada pewaris atau jenazah. Sehingga jika ada ahli waris anak, maksudnya adalah anak dari jenazah itu. Oke. Berarti untuk bisa memahami posisi ahli waris, kita fokusnya kepada yang meninggal, ya. Jadi kalau ada ahli waris bapak, ini bapaknya siapa? Bapaknya yang meninggal. Kalau ada ahli waris anak, anaknya siapa? Anaknya yang meninggal. Begitu terus selanjutnya, ya. Kemudian ada yang bisa menambah lagi, menyimpulkan video tersebut? Monggo, Mas. Ahli waris terdiri dari 25 orang, meliputi 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan, Pak. Oke, luar biasa, ya. Jadi ahli waris itu ada berapa tadi? 25. Dari pihak laki-laki ada 15. Dari pihak laki-laki ada 15, dari pihak perempuan ada 10. Kemudian ada yang mampu menyebutkan ahli waris dari pihak laki-laki 5 saja. Monggo, Mas. 5 ahli waris dari pihak laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, dan saudara sekandung dari si jenazah. Oke, luar biasa. Langsung hafal, ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan 5 ahli waris dari pihak perempuan? Monggo, Mas. 5 ahli waris dari pihak perempuan meliputi anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudari itu sekandung dari si jenazah. Oke, luar biasa, ya. Jadi kalian sudah mampu memahami dan menyimpulkan video yang Bapak tayangkan tadi, yaitu nanti bekal untuk mengerjakan proyek yang akan kita lakukan pada saat pengerjaan proyek. Kita masuk ke pembahasan inti, kita mulai dari harta waris dulu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian harta waris? Monggo, Mas, berdiri. Harta waris adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syariat telah berat dan sah beralih kepada ahli warisnya. Oke, benar sekali, ya. Sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harta tersebut adalah milik pewaris secara sempurna. Nomor 2, harta tersebut telah terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Nah, ini kita analisis bersama, ya. Oke, untuk yang pertama, syarat yang pertama, harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna. Maksudnya apa itu? Ada yang bisa menerangkan? Enggak, ini, Mas, berdiri. Kalau dia tidak memiliki zat dan tidak pula bermanfaat seperti barang titipan atau yang dimilikinya, hanya manfaat saja seperti barang pinjaman atau sewaan, maka tidak dapat menjadi harta warisan. Yang kedua, harta tersebut adalah bertanya si jenazah secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk di dalamnya harta bersama atau zakat. Benar sekali, ya. Jadi harta waris menjadi milik pewaris secara sempurna, maksudnya apa? Kalau harta itu harta pinjaman, harta
sewaan, nah itu bukan harta waris ya, berarti harus dikembalikan kepada yang punya. Nah ini kita masuk ke soal. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ibu, istri, nenek, seorang anak laki-laki. Harta warisnya yang ditinggalkan 60 juta. Ya. Hitunglah berapa bagian ahli waris masing-masing. Langkah pertama tadi apa? Oke, harta waris di sini ditentukan berapa? 60 juta. Langkah kedua, ya, menentukan posisi ahli waris. Kita mulai dari ibu. Ibu sebagai ahli waris apa? Oke, betul sekali. Dawil furud kemarin apa? Ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan ya. Cuman dia terhijab nukson karena ada anak. Hijab nukson berarti kan terkurangi ya. Bagiannya terkurangi. Nomor 3, menentukan bagian ahli waris. Ibu dapat berapa? Karena apa? Karena ada anak ya. Kalau tidak ada anak berapa ibu? Seperti 3. Karena terhijab nukson ada anak jadi berkurang menjadi 1/6. Istri dapat berapa? 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak 1/4 ya. Berarti istri terhijab nukson oleh anak berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Nah ini harus dikuasai ya. Kalau tidak nanti rumusnya salah. Kalau rumusnya salah pembagiannya juga salah. Nah sekarang kita menentukan KPK. Carilah bilangan yang habis dibagi 6 dan 8. Yang paling kecil. Berapa? 24. 24 dibagi 6 berapa? 4. 24 dibagi 8? 3 ya. Nah ini nanti kita pakai ya. Oke, nanti KPK diulang lagi, dipelajari lagi gitu ya. Oke, langkah kelima, memulai perhitungan harta waris. Kita mulai dari ibu dulu. 1/6 kali 24. 24 dari mana? KPK ya. Hasilnya 4. Langsung dari sini. 4 dari sini per KPK 24 kali 60 juta. Ibu mendapat 10 juta. Langkah terakhir yaitu menjumlahkan kembali bagian-bagian ahli warisnya. 10 juta ditambah 7.500.000 ditambah 42.500.000 sama dengan 60 juta. Berarti harta warisnya cocok ya. Oke, sekarang kita masuk ke project ya. Ini ada soal yang harus dianalisis, kemudian nanti produknya adalah kalian membuat bagan silsilah ahli waris. LKPD-nya sudah Bapak share di lab ya, di komputer, nanti bisa dipakai, langsung dikerjakan ya. Seorang meninggalkan harta waris 180 juta, ahli warisnya itu banyak ya. 1 istri, 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya, dan bisa dibaca sendiri. Pertanyaannya, siapa saja yang termasuk Dzul Arham? Dzul Arham itu bukan ahli waris dari yang disebutkan ini. Siapa saja yang termasuk ahli waris? Buatlah bagan silsilah ahli warisnya. Hitunglah berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris ya. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dipraktekkan di lab ya. Oke, sekarang kita pindah ke lab. Oke anak-anak, seperti yang sudah Bapak tadi contohkan, silakan kalian membuat proyek, yaitu membuat bagan silsilah ahli waris. Di situ sudah Bapak sediakan LKPD-nya dan masalah yang harus dianalisis dan dipecahkan. Silakan dikerjakan. Di slide yang kosong ya. Untuk penyelesaian proyek hari ini selesai, bisa ya? Bisa. Oke, hari ini saja kita selesaikan. Nah, bisa.
Apa yang harus dipersiapkan? Yang apa lagi? Komputer. Ya, komputer. Perlu buku enggak? Sama HP untuk mencari informasi. Ya, untuk disiapkan ya. Buku dan HP-nya untuk mencari informasi. Ya. Oke, silakan Mas. Lanjutkan. Ya. Oke, ini nanti silakan dilengkapi siapa yang termasuk ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris dengan tanda silang dan tanda centang, gitu ya. Oke, teruskan. Silakan ada. Nanti silakan dihitung siapa dapat berapa. Oke, proyeknya sudah selesai ya. Sekarang kita mulai presentasi. Dimulai dari Mas Eko dulu. Silakan mempresentasikan hasil proyeknya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat. Bagian sisilah ahli waris adalah pertama yang termasuk ahli waris adalah istri, kedua anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Yang kedua, bapak dan ibu dari pewaris, saudara perempuan kandung, saudara perempuan dua saudara perempuan kandung. Yang selanjutnya 2 saudara laki-laki, selanjutnya kedua anak laki-laki dari saudara laki-laki. Dan yang bukan termasuk ahli waris adalah suami dari saudara perempuan kandung, 2 anak perempuan dari saudara kandung, dan 2 anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Untuk penghitungannya, istri mendapatkan 1/8 bagian, bapak mendapatkan 1/6 bagian, ibu 1/6 bagian, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan asobah, saudara dan saudara kandung terhalang. Istri mendapatkan 7.500.000, bapak 10 juta, ibu 10 juta, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan 32.500.000. Anak laki-laki mendapatkan 8.125.000, anak perempuan mendapatkan 4.062.500. Mungkin ada pertanyaan untuk Mas Mbak Lisa. Dalam perhitungan Anda, kenapa bagian anak laki-laki dikalikan dengan 2/8 dan anak perempuan dikalikan dengan 1/8? Karena dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 disebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan, sehingga anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Dalam kasus ini 2/8 adalah 2 kali lipatnya dari 1/8. Oke, itu Mas. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Mas Adi. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan melakukan evaluasi dulu, yaitu menyimpulkan materi. Silakan, mungkin ada dari kalian yang ingin menyimpulkan pembahasan materi yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mas Adi dulu. Harta waris adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syariat telah beralih kepada ahli warisnya. Oke, luar biasa. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Monggo Mas.
Harta waris atau harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat-syarat, yaitu harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna, dan harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Ya, betul sekali ya. Berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini. Oke, kita simpulkan bersama. Sekali lagi langkah-langkah dalam pembagian harta waris bersama-sama dengan Pak Guru. Yang pertama apa? Menentukan sesarnya harta warisan yang akan dibagi. Oke, kedua, Mencermati mana ahli waris yang termasuk zawil furud, asobah, dan yang terhalang. ketiga, Menentukan bagian-bagian para ahli waris yang ada. keempat, Menentukan kelipatan persekutuan terkecil. kelima, Memulai perhitungan bagian ahli waris. dan keenam. Menjumlahkan kembali besarnya bagian masing-masing ahli waris. Oke, kelas jenius ya. Mungkin ada masukan ke Pak Guru untuk pembelajaran hari ini? Cukup ya? Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Oke, kalau tidak ada masukan, berarti ini Pak Guru akan memberikan tugas. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Nanti soalnya dikumpulkan lewat grup WA saja ya. Semoga dengan memahami dan menguasai materi mawaris ini, kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Gitu ya. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan disiapkan. Untuk semuanya, duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.